Indonesia punya dua penjaga gawang kelas dunia. Emil Audero bermain di Serie A dan Maarten Paes bermain di MLS. Sama-sama naturalisasi, sama-sama kiper utama. Hingga saat sekarang ini masih jadi perdebatan siapa yang lebih baik. Mari kita lihat jawabannya lewat data dan fakta. Penjaga gawang dalam sepak bola modern dituntut memiliki keterampilan yang lebih lengkap dibanding dulu. Selain kemampuan dasar seperti refleks cepat, posisi yang tepat, menghentikan tembakan, dan menguasai bola-bola udara, kiper juga harus kuat dalam duel 1 lawan 1, serta punya komunikasi yang baik untuk mengatur lini pertahanan. Mental yang tenang, percaya diri dan konsentrasi penuh sepanjang pertandingan juga menjadi modal penting. Di sisi lain, kiper modern berperan sebagai sweeper kiper yang ikut terlibat dalam membangun serangan. Mereka harus mampu menguasai bola dengan kaki, memberikan umpan pendek maupun jauh secara akurat, serta berani keluar dari area gawang untuk menghalau bola saat dibutuhkan. Kelincahan, kekuatan fisik, serta kemampuan membaca permainan lawan menjadi penunjang utama agar kiper bisa tampil sesuai tuntutan taktik sepak bola masa kini. Hari ini, kita bandingkan dua kiper timnas Indonesia, Emil Audero, lulusan Akademi Juventus yang ditempa di Serie A, dan Maarten Paes, tulang punggung FC Dallas di Major League Soccer. Head-to-head hanya di Bola Explain. Emil Audero, lahir 18 Januari 1997 di Mataram, tinggi 1,92 meter. Pemain naturalisasi yang kini berseragam Cremonese dipinjam dari Como. Di musim 2025-26 Serie A, dalam 4 pertandingan awal, Emil sudah mencatat 2 clean sheet, kebobolan hanya 3 gol, dan memiliki persentase penyelamatan save percentage sebesar 86,96% dari 20 penyelamatan dari 23 tembakan yang mengarah ke gawang. Maarten Paes, lahir 14 Mei 1998 di Nijmegen, Belanda, juga tinggi sekitar 1,92 meter. Kini menjadi kiper utama FC Dallas di Major League Soccer dan sudah memilih membela timnas Indonesia. Di musim MLS 2025 hingga terbaru, Paes telah bermain 22 pertandingan liga dan kebobolan 39 gol dengan hanya 3 clean sheet. Rata-rata kebobolan per 90 menit mencapai 1,77 gol. Dia menghadapi 106 shots on target dalam laga-laga itu dan melakukan 63 penyelamatan. Tapi, save percentage-nya sekitar 59,43% karena banyak tembakan yang harus dihadapi. Dua kiper, dua jalur karir berbeda. Tapi, tanggung jawab besar di pundak mereka sama, menjaga gawang merah putih. Data ini menunjukkan siapa yang sedang on form, siapa yang punya momentum. Tapi, belum tentu menentukan siapa terbaik secara mutlak. Mari kita lanjut ke head-to-head per metrik. Sekarang kita masuk ke inti, data head-to-head yang paling baru antara Emil Audero dan Maarten Paes. Dari metrik yang paling objektif, kita bisa lihat siapa yang sedang on form, siapa yang punya tekanan lebih, dan bagaimana kedua kiper ini bersaing secara nyata. Audero di Serie A 2025/26 dalam 4 pertandingan awal cukup impresif. 2 clean sheet dari 4 laga, hanya kebobolan 3 gol dan save percentage sekitar 86,96% dari 20 penyelamatan dari 23 tembakan yang mengarah ke gawang. Artinya, setiap 90 menit dia kalah kurang dari 1 gol, yaitu kira-kira 0,75 gol per 90. Sementara itu, Maarten Paes di MLS 2025 tampil 22 kali, kebobolan 39 gol, hanya 3 clean sheets, menghadapi 106 shots on target dan melakukan 63 penyelamatan, menghasilkan save persen sekitar 59,43% dengan rata-rata kebobolan sekitar 1,77 gol 90 menit. Apa artinya ini? Secara statistik murni, Audero unggul jauh dalam metrik defensif murni.
lebih sedikit kebobolan per 90, save persen yang jauh lebih tinggi, dan lebih banyak clean sheet dibanding jumlah pertandingan. Tapi durasi sampel Audero masih kecil, hanya 4 laga, sehingga fluktuasi performa besar mungkin terjadi. Di sisi lain, Paes punya volume besar. Dia menghadapi banyak tembakan, menyelamatkan banyak peluang. Ini menunjukkan refleks dan kerja keras yang tinggi, tapi juga memperlihatkan kelemahan lini bertahan tim di depannya. Jadi, head-to-head berdasarkan data, Audero lebih efisien dan efektif dalam fase awal 2025/26. Paes lebih banyak diuji, tetapi angka besar, volume yang dia tampilkan punya nilai sendiri dalam konteks yang berbeda. Pada dasarnya, Emil Audero dan Maarten Paes memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan secara data, mereka punya profil serta pengalaman berbeda yang justru bisa sangat berguna dalam konteks pertandingan Timnas Indonesia mendatang. Baru-baru ini, kabar sempat beredar bahwa kedua kiper ini mengalami cedera. Paes dilaporkan cedera hamstring sejak Agustus dan sempat absen di beberapa laga MLS. Sedangkan Audero disebut mengalami cedera otot flexor atau otot betis saat pemanasan jelang pertandingan Cremonese versus Como yang bisa membuatnya menepi 2-3 pekan. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Audero sudah kembali bugar dan dijadwalkan bergabung ke skuad kejedah pada 5 Oktober tanpa cedera serius yang mengancam keikutsertaannya. Sementara Paes juga sudah kembali ikut sesi latihan penuh setelah masa pemulihan cedera dan masih tetap masuk dalam rencana timnas. Adi, meskipun kondisi sempat diragukan, tampaknya kedua kiper tetap akan berada di barisan Garuda untuk laga penting menghadapi Arab Saudi dan Irak. Untuk kita, para supporter, ini momen penting untuk bangkit. Dukung penuh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita percaya bahwa di bawah Mister, baik Audero maupun Paes akan tampil maksimal demi merah putih. Semangat Garuda!